Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Sidang jamaah subuh Mushola Al-Mudiin rahimakumullah. Masjid Al-Mudiin rahimakumullah. Alhamdulillah di hari yang ke-20 Ramadan ini kita masih bisa menjalankan ibadah. Saya belajar dari Ustadz Farid Fatah kemarin, yang secara kebetulan dia salah dan kemudian jamaah bangun semua. Kemudian ternyata salah satu cara membangunkan jamaah dengan menyentil sedikit apa yang dimiliki, disebut musola, bangun semua. Loh, bukan musola, ini masjid saya. Ini ternyata trik kultum, yang ilmu baru yang kemarin saya dapatkan. Oh, nah Ustadz yang cara membangunkan jamaah dengan ternyata salah betul kalau kemarin, kalau ini tidak salah. Jamaah subuh rahimakumullah. Satu ketika ada seorang tabi'in. Tabi'in ini golongan setelah sahabat. Ada juga yang hidupnya berbarengan dengan sahabat tapi tidak sempat ketemu Nabi, seperti misalnya yang terkenal Uwais Al-Qarni. Hidupnya sejaman dengan para sahabat tapi kebetulan tidak sempat ketemu Nabi, maka beliau digolongkan sebagai tabi'in. Suatu ketika ada seorang tabi'in yang menjelaskan ayat tadi yang kami baca, surat Fussilat ayat ke 35 insyaallah, tentang istiqomah. Beliau mengatakan bahwa istiqomah itu melaksanakan ibadah secara terus menerus. Nek poso ya poso terus, kira-kira begitu. Nek sholat ya sholat terus. Nek taraweh ya taraweh terus. Nek sedekah ya sedekah terus. Ala kulli fi'li, disebutkan istiqomah itu dalam setiap perbuatan. Maka oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq diingatkan orang ini, kalau hasya, wah hebat sekali, begitu sempurnanya yang kamu maksud begitu. Lalu gimana ya Khalifah, makna dari ayat ini bagaimana? Beliau menyebutkan, coba perhatikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jadi yang dimaksud dengan istiqomah di situ adalah ketika dia meyakini, dia memahami bahwa Allah sebagai Rabb-nya, sebagai penciptanya, sebagai pemeliharanya, sebagai pemberi rezekinya, sebagai yang menyehatkannya, yang membentuk, yang mengatur seluruh alam semesta. Jadi bukan kemudian kalau kita ingin mengatakan atau dikatakan istiqomah kemudian kita seperti ini, meskipun itu menjadi salah satu ciri istiqomah. Artinya nanti sholat jamaah kita tetap, tentu saja sholat tarawihnya menjadi tidak, karena akan ada perbedaan, ada sesuatu yang berubah. Tidak ada lagi sholat tarawih karena hanya ada di Ramadan. Maka kita kan akan mengatakan, loh, bagaimana mau istiqomah mau tarawih? Ya karena memang bukan itu, istiqomahnya bukan di situ. Karena istiqomahnya itu adalah ketika dia meyakini, memahami Allah sebagai Tuhannya. Sidang jamaah subuh, maka di depan kami ketika kultum di episode pertama menyampaikan, ayo kita mencoba mengenal Allah melalui puasa.
Saya mencoba mengulang kembali atau mengingatkan kembali, dalam ibadah kita puasa ini kita mengenal lebih Allah dari sisi mananya. Kalau cuma sekedar rutinitas seperti ini, maka besok setelah puasa ya kita akan kembali lagi seperti biasa lagi. Kalau kita mendengar kemarin ibadah Jumat di sini dengan dari Pak Mangun Budianto mengatakan ada 7 paling tidak peningkatan dalam orang berpuasa, maka yang nomor 1 adalah persoalan iman. Saya kembali lagi ingin mengajak kepada Bapak sekalian, yuk tambahku iman, aku lebih mengenal kepada Allah dalam bulan puasa ini dari sisi mananya. Mudah-mudahan diamnya ini malu untuk mengatakan atau nggak bisa bicara karena tertutup masker. Tapi mudah-mudahan ingat atau bisa menebak, oh saya lebih mengenal Allah dengan puasa ini karena kalau cuma sekedar kemudian rutinitas ibadah taraweh, jamaah, kemudian besok akan mudah lupa lagi atau bahkan mudah hilang lagi. Tapi yang dimaksud istiqomahnya itu bukan karena itunya, karena memang bukan dalam fi'liyahnya, tapi karena Rabbunallahnya. Sekali lagi saya mengajak mengingatkan, lalu dari mana kita mengenal Allah dalam puasa kita? Kalau ada yang ingat dan bisa menjawab, saya akan mintakan hadiah kepada panitia. Atau pada Pak Takmir tadi yang mengingatkan saya, Pak Dahlan tadi, saya konfirmasi jadwal saya kayaknya salah besok, tapi ternyata saya yang salah mungkin. Dari mana kita lebih mengenal Allah dalam puasa ini? Atau dalam sisi atau sifat Allah yang mana sehingga kita lebih mengenal Allah dan akhirnya lebih yakin bahkan ketika puasa pun selesai? Antene tekan kudu huruf ben ya. Ana sing jawab. Dari mana kita lebih mengenal Allah? Saya membuat satu tema dalam sebuah pengajian Zoom itu dengan tema mengenal Allah lebih dalam melalui puasa. Di awal episode saya kami menyampaikan bahwa Bapak jamaah Ibu sekalian adalah supaya kita lebih mengenal lebih dalam Allah dari kita lapar dan kenyang kita. Saya menyampaikan satu penjelasan ayat ini dari Ibnu Athaillah Askandari dalam kitabnya Hikam. Basatoka kailayukika ma'al qabid. Allah memberikan kita kelonggaran supaya kita jangan terjebak hanya terpaku kepada kesempitan. Wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basad. Dan Allah memberikan kita kesempitan sebagai pengganti kelonggaran kita. Kenapa? Wa akhraja anhuma kaila takuna laisa dunahu. Supaya kita tidak terpaku kepada kasusnya itu saja, tapi kita terpaku mencari kepada yang membuat kasus itu. Artinya apa dari ini? Dengan puasa ini sebetulnya iman kita bertambah, yaitu dengan keyakinan Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberi kita rezeki, Allah lah yang memberikan kita kenyang dan lapar, Allah lah maha pemberi rezeki. Sidang sama Asubuh yang berbahagia, sebetulnya menjadi begitu banyak kita ini belum tahu tentang Allah. Setidak-tidaknya ada 99 sifat Allah yang akan kita dan perlu kita dalami dalam kajian Asmaul Husna itu. Maka setiap malam Kamis dan Jumat siang dulu ada kajian malam Kamis, saya selalu memberikan materi Asmaul Husna supaya kita lebih kenal kepada Allah. Dan itulah istiqomah kita yang akan kita bawa mati, bukan fi'liyah ibadah kita. Maka kalau sudah benar kita memahami, menghayati sifat-sifat Allah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah menurunkan kepada kita malaikat, dan dengan turunnya malaikat itu alla takhafu wa la tahzanu,
kita tidak menjadi orang yang takut atau khawatir terhadap kehidupan dan masa depan kita, atau kita sedih terhadap apa yang kita lakukan, yaitu yang disebut dengan mutmainnah, dan kita akan senang karena wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, karena Allah sudah memberikan kepada kita berita gembira dengan surga. Maka ada pepatah Jawa mengatakan, there is no husnul khotimah without istiqomah. Orang tidak akan mati husnul khotimah tanpa istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Keyakinan kepada Allah, bukan persoalan ibadahnya. Ibadah penting sebagai satu bentuk pengabdian kita kepada Allah. Tapi yang jauh lebih penting adalah keimanan kita, keyakinan kita. Allah memberi rezeki kita, Allah Maha Pemberi rezeki kita. Sehingga istiqomah kita besok setelah selesai Ramadan adalah keyakinan Allah Maha Pemberi rezeki. Bukan kemudian hilang lagi. Dan Allah akan memberikan kita ujian hidup kita, dan akan setiap ujian itu mengenalkan kepada kita Allah. Misalnya kita dari sehat sekarang ini, satu ketika Allah akan memberikan kita sakit, maka sebetulnya Allah sedang mengenalkan sifatnya asy-syifa, yang memberi sehat kepada kita. Antara miskin dan kaya, al-ghani, Allah sedang mengenalkan kepada kita sifat Allah yang maha kaya, supaya kita itu tidak terjebak kepada materi, tapi kita terpaku kepada yang memberikan kita materi atau mengambil kita materi. Dan Allah akan meningkatkan ini iman kita dalam setiap kasus. Semakin banyak kita diingatkan oleh Allah, semakin banyak kita mengenal Allah. Nah, lewat puasa ini kita dikenalkan untuk Allah Maha Pemberi rezeki kita. Istiqomahnya adalah tetaplah iman, yakin Allah lah pemberi rezeki kita. Lalu bagaimana dengan sholatnya, tadarusnya, sholat malam? Tetap itu salah satu ciri istiqomah kita. Karena suatu ketika kita akan berubah keadaannya, tidak bisa sholat taraweh, tidak bisa membaca Quran, tidak bisa sholat jamaah, tapi iman kepada Allah tetap. Itulah at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di hati. Mudah-mudahan selesai Ramadan kita tetap istiqomah dan jelas-jelas meningkat dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita akhiri dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.